Mang, udah tahu belum ada surat edaran terbaru tentang pajak kendaraan? Kan udah lama itu mah, Mang Iwan. Udah lama. Yang mana sih, Mang? Tuh yang bayar pajak nggak perlu bawa BPKB, cukup STNK aja. Ini mah ada surat edaran terbaru lagi bahwa untuk pembayaran pajak motor second atau mobil second nggak perlu bawa KTP pemilik pertamanya. Oh, Oh, ketinggalan Mang Iwan mah. tinggalan gimana sih, Mang? Itu mah udah lama tuh terjadi. Dari dulu juga bisa. Yang saya tahu mah dulu kalau nggak bawa KTP pemilik pertama nggak bisa, Mang. Nggak bisa itu untuk para penakut. Kena akut. Iya, untuk para pemberani mah bisa. Para pemberani gimana sih maksudnya? Iya, yang berani bayar berapa gitu. Atau itu mah nembak, nyugak namanya. Ya, emang begitu. Namanya tembak KTP. Nah itu, kalau emang ternyata bisa ya, kenapa harus sebagian aja yang bisa, sebagian lain nggak bisa? Mendingan semuanya dibisain, ya kan? Oh, berarti kebijakan ini mah diambil supaya kemudahan pembayaran pajak bukan hanya dinikmati oleh orang-orang pemberani, tapi oleh seluruh masyarakat Jawa Barat, gitu ya? Nah itu maksudnya, Mang. Iya. Tapi kenapa ya masih ada aja gitu samsat yang nggak nurut gitu, Mang? Oh, masih ada yang tidak nurut? Akibatnya kepala samsatnya dinonaktifkan, Mang. Ini karena ada investigasi dari masyarakat langsung. Nah, kan akhirnya merembet tuh, pasti diperiksa tuh dana yang tadi, dana nyugak. Nah, terus masyarakat yang menginvestigasi itu diundang sama Bapak Aing. Akhirnya motor secondnya dibeli sama Bapak Aing 10 juta. Wah, rezeki itu mah. Tapi bukan KDM Ya, namanya. ya, Kalau ya. kebijakannya tidak ada yang protes, tidak ada yang mengkritik, Oh, Mang. masih ada yang mengkritik? Ada, Mang. Seenggaknya ada dua yang saya tahu. Coba siapa aja? Pertama, ada yang membuat PT, katanya bahwa kebijakan baru Bapak Aing ini rentan untuk dimanfaatkan para pemilik motor curian untuk memperpanjang pajak tahunan. Katanya Yang gitu. nggak mungkin atuh motor curian memperpanjang pajak mah itu mah sama aja menyerahkan diri. Gimana? Iya, maksudnya kendaraan-kendaraan yang punya surat sepotong doang, STNK doang gitu maksudnya. STNK sepotong. Gimana sih STNK sepotong? Maksudnya nggak ada BPKB-nya, Mang. Kalau motor curian mah nggak bakalan punya STNK atau Mang Iwan. Masa dia mau nyuri motor, datang dulu ke korbannya, woi STNK-nya dong. Ya nggak mungkin. Ya kalau dia bikin STNK palsu, Ya kalaupun dipalsukan, palingan juga yang benernya gitu, datanya tuh cuma nomor kendaraan, nomor rangka, atau nomor mesin. Kalau nama pemilik udah pasti ngaco atuh. Ya kan nggak mungkin atuh apa mau mencuri motor, kenalan dulu sama korbannya, namanya siapa, alamatnya di mana. Kelamaan atuh nggak jadi itu menyurinya. juga ya. Tapi itu banyak kendaraan yang cuma punya STNK nggak punya BPKB itu gimana ceritanya? Nah, kalau surat sepotong mah istilahnya bukan dari pencurian, tapi dari penggelapan. Oh, dari penggelapan? Sok, coba jelaskan, Mang. Iya, misalnya ini motor masih kredit, belum lunas, BPKB-nya masih di leasing. Atau motor yang udah lunas tapi digade lagi BPKB-nya di leasing. Nah, setelah itu gagal bayar. Karena gagal bayar, sama pemiliknya ini dioper alih atau dijual ke orang lain. Otomatis kan yang beli cuma dapat STNK doang karena BPKB-nya masih di leasing. Gitu. Bisa bayar pajak dong. Bisa bayar pajak. Potong bisa bayar pajak tuh kan? Bukan tuh kan, tapi kan cuma 4 tahun. Nah, sedangkan untuk perpanjangan kaleng atau plat nomor tetap surat-suratnya harus lengkap. STNK, BPKB, dan KTP pemilik pertama. Jadi mereka bisa membayar pajak itu cuma 4 tahun. Sisanya ya kalau dia nggak bisa membawa persyaratan, ya motor atau mobilnya jadi bodong. Saya nggak tuh kalau jadi bodong mah ya. Ya iya, tapi kan sebelum dia jadi bodong, minimal 4 tahun pajaknya masuk ke kas daerah, gitu Bang Oh Iwan. iya, cuma bisa 4 tahun. Nah, kalau nggak mau jadi bodong ya diurus ke leasing, BPKB-nya, terus dibalik nama, itu dari pemilik pertama ke pemilik terakhir. Baru bisa hidup lagi itu surat-surat kendaraannya. Iya, berarti nggak bisa disalahgunakan dong. Iya, jadi tidak bisa disalahgunakan oleh para penggelap. Masalahnya kan ya tadi yang seperti saya bilang 5 tahunan harus tetap bawa lengkap. Aduh, mana hafal si Mamang. Jangan-jangan Mamang pernah menggelapkan ya? Bukannya pernah menggelapkan atuh, tapi urusan gade menggade ke leasing mah saya mah udah langganan.
VIP. VIP Pegadaian. Berarti kritikan pertama mentah ya. Entah, Mang. Sok, yang kedua. Yang kedua datang dari anggota DPRD. Oh, dari anggota DPRD, berarti karyawan kita itu. Ya, dibilang kebijakan KDM katanya yang membayar pajak tanpa perlu KTP pemilik pertama itu melanggar aturan. Ih, gimana sih? Emang itu sekolahnya tamat apa enggak? Waduh, emang kenapa? Iya, dia ngerti enggak pengertian atau arti dari kebijakan? Emang kenapa harus tahu arti kebijakan? Dia kan bilang kebijakan KDM itu melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Yang namanya kebijakan itu ya udah pasti melanggar peraturan atuh, namanya juga kebijakan. Maksudnya kebijakan itu harus melanggar aturan? Ya kalau nggak melanggar peraturan, misalnya kebijakan itu sesuai sama peraturan, namanya undang-undang, bukan kebijakan. Tapi kan pemerintah baik pusat maupun daerah nggak boleh bikin undang-undang. Itu mah khusus legislatif yang boleh bikin undang-undang. Nah, kalau KDM mengeluarkan undang-undang baru salah. Tapi kalau KDM mengeluarkan kebijakan yang melanggar undang-undang atau melanggar peraturan, ya namanya juga kebijakan. Udah pasti melanggar peraturan atuh. Saya bingung, apa iya emang kebijakan itu harus melanggar peraturan? Dulu waktu saya sekolah, guru pendidikan Pancasila saya pernah menerangkan begini. Yang namanya kebijakan itu adalah sebuah keputusan melanggar aturan yang dibuat dengan melihat situasi, kondisi, dan realitas yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Perlu diulang, ya putar balik aja lagi. Tok, sekarang Mamang kasih contoh apa benar semua kebijakan itu melanggar peraturan? Nah, contohnya gampang. Bang Iwan pernah ke jalan tol? Ya pernah tuh. Nah, di jalan tol itu ada rambu lalu lintas tulisannya dilarang putar balik. Kan gitu. Ya, terus? Nah, di bawahnya ada tulisan kecuali petugas. Aduh, Mang, saya masih bingung. Nah, dilarang putar balik itu undang-undangnya. Tapi kecuali petugas itu kebijakannya. Oh, paham, paham, paham. Ya kalau ngikutin undang-undangnya, petugas juga nggak boleh putar balik. Oh, iya. Tapi karena ini kebijakan, melihat situasi dan kondisi, serta realitas di lapangan, maka petugas boleh putar balik. Nah, contohnya kenapa petugas boleh putar balik? Ya, contohnya misalnya ada kecelakaan di jalan tol, tapi di jalur sebelah. Kan nggak mungkin atau petugas harus keluar pintu tol dulu, baru muter. Kelamaan itu korbannya tuh keburu tidak terselamatkan. Makanya untuk petugas boleh putar balik. Gitu, gampang kan? Itu kebijakan. Iya, berarti yang dikeluarkan KDM itu kebijakan. Makanya kalau dia bilang kebijakannya melanggar aturan, situ yang aneh. Hanya kebijakan mah yang melanggar aturan. Kayaknya dia nggak paham, mah. Lagian nih, rakyatnya senang, rakyatnya bahagia dengan peraturan seperti ini. Dia yang mewakili rakyatnya kok tidak senang, tidak bahagia, malah protes. Rakyat mana yang dia wakili? Aneh. Iya, dia mewakili siapa? Nah, dia sebagai karyawan kita ya, DPRD, tahun depan mah nggak usah dipilih lagi pemilu depan mah. Emangnya kenapa, Bang? Ya karena dia tidak menuruti apa kata bos. Kan kita bosnya rakyat.